Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan daurah kita pada sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita maksimalkan, walaupun mungkin di siang hari ini tidak seperti tadi di waktu pagi ya. Karena biasanya nek siang-siang niku sampun ngantuk. Nah, niki kantun sisa-sisa tenaga. Nah, tapi semoga nanti kita tetap semangat, kita tetap memiliki kesungguhan di dalam kita melanjutkan daurah ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disampaikan kemarin atau tadi, bahwa untuk sesi yang ketiga ini kita akan melanjutkan membahas buku risalah puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sudah dibahas tentang 10 amalan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan. Selanjutnya, monggo kita buka halaman 47. Sampun nggih? Nggih, sebenarnya buku terjemahan ini adalah dua tulisan yang dikarang oleh dua ulama. Yang pertama itu dikarang oleh Syekh Abdullah As-Saleh. Kemudian untuk risalah puasa Nabi ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Beliau ini adalah seorang ulama yang merupakan murid dari Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan beliau saat ini masih hidup ya. Sekitar umur beliau itu masih 60-an tahun. Jadi beliau masih hidup. Beliau lahir di Suriah, namun kemudian dibesarkan di Saudi Arabia. Nah, itu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Kemudian bapak-bapak sekalian, kita masuk pembahasan.
Insya Allah untuk pembahasan-pembahasan yang akan kita sampaikan nanti tidak semua kita baca ya. Karena kalau kita baca semua ini saya kira nggak rampung ya. Apalagi sudah siang-siang. Kalau kita cepat juga nanti hasilnya tidak maksimal, sehingga nanti hanya kita pilih mungkin masalah-masalah yang perlu untuk disampaikan saja. Yang pertama adalah definisi puasa. Puasa itu dari segi bahasa bermakna imsak atau menahan. Jadi dari sisi bahasa puasa itu adalah menahan. Jadi kalau kita menahan, baik menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak tidur, menahan tidak berbicara, itu namanya puasa dari sisi bahasa. Ya, sebagaimana dulu Maryam itu pernah bernadar untuk tidak berbicara ya. Menahan untuk tidak berbicara selama 1 hari. Nah itu makna secara bahasa. Dan secara syar'i bermakna menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan, mulai terbit fajar subuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Nah, sehingga dari pengertian puasa ini ada beberapa poin. Suatu amalan itu dianggap merupakan amalan puasa. Yang pertama, puasa itu harus menahan diri ya. Puasa itu harus apa? Menahan diri. Kemudian yang kedua, puasa itu harus menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, nanti akan disebutkan pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang ketiga, menahan dari yang membatalkan itu dimulai dari terbit fajar subuh hingga terbenam matahari. Berarti kalau seseorang dia menahan dari yang membatalkan puasa, tapi tidak dimulai dari terbit fajar, misalkan dari pagi hari jam 7, nah, berarti sudah lebih dari terbit fajar. Berarti puasa tidak itu? Tidak. Nah, kemudian selesainya juga harus terbenam matahari. Sehingga kalau dia menahannya itu dari terbit fajar tapi hanya sampai siang saja, nah, jam 12 makan, berarti itu puasa bukan? Bukan ya. Beduk namanya. Nah kemudian yang terakhir harus disertai dengan niat. Nah puasa itu harus disertai dengan niat. Niat itu adalah seseorang bertekad untuk melakukan amalan. Nah, kalau seseorang mau berpuasa, nah maka niatnya itu dia bertekad untuk berpuasa. Nah itu definisi puasa. Kemudian hukum puasa. Segenap umat Islam. Nah, yang dimaksud umat Islam di sini yaitu para ulama, bukan umat Islam ya, semuanya tidak, tapi yang dimaksudkan di sini adalah para ulama. Ya. Segenap para ulama telah ijma, telah sepakat bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah fardu, adalah wajib.
Ini sesuatu yang sudah diketahui oleh setiap muslim secara pasti. Seorang muslim itu pasti tahu, pasti mengerti kalau puasa itu adalah wajib. Ya, bahkan disebutkan oleh para ulama ini adalah perkara minal maklum minad dini bidarurah, perkara agama yang pasti diketahui oleh semua umat muslim. Pasti tahu kalau puasa itu wajib. Ya, jadi maksud adalah puasa Ramadan. Dalilnya dari Al-Quran, ayat yang sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi di dalam ayat ini Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Mewajibkan puasa kepada siapa? Alaikum, kepada kalian. Sinten kalian niku? Sinten? Umat muslim. Nah, ketika turun ayat ini, maka yang dimaksudkan adalah umat Islam, para sahabat. Dan ketika perintah itu ditujukan kepada para sahabat, maka juga diperintahkan kepada umatnya, termasuk kita semuanya. Nah, diwajibkan atas umat Islam. Dan puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa itu juga diwajibkan untuk berpuasa. Selain itu, puasa ini juga termasuk rukun Islam. Ya, sebagaimana hadis yang juga sudah sering kita dengarkan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, yang disebutkan diantaranya adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian disebutkan di sini, barang siapa yang tidak berpuasa sekalipun 1 hari di siang Ramadan tanpa udzur, dia tidak berpuasa walaupun hanya 1 hari. Dan puasanya itu tanpa udzur, tidak ada alasan. Bukan karena sakit, bukan karena perjalanan, tidak ada udzur. Maka ia telah melakukan 1 dosa besar. Jadi meninggalkan puasa itu termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahabi di halaman 49, sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin, yaitu para ulama, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur, maka ia lebih buruk daripada pezina, lebih buruk dari pecandu khamar. Bahkan mereka meragukan keislamannya. Sampai-sampai para ulama itu kalau ada orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, itu diragukan keislamannya dan menganggap zindik, munafik, dan menyimpang dari agama.
Jadi di kalangan para ulama, puasa itu betul-betul amalan yang besar. Ya, seseorang yang meninggalkannya maka dia telah melakukan dosa yang paling besar. Ya, karena ya puasa itu termasuk rukun Islam. Kemudian kita lanjut di halaman 53. Karena keutamaan puasa tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Yaitu tentang hikmah dan faedah puasa. Yang pertama, bahwasanya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar indera-indera yang lain itu terhalangi. Ketika perut seseorang itu lapar, maka rasa lapar indera yang lain itu terhalangi. Apabila perutnya kenyang, maka akan laparlah lisannya, matanya, tangannya, dan kemaluannya. Ini diantara manfaat puasa. Seseorang itu kalau perutnya lapar, mesti dia akan tidak memiliki keinginan, tidak memiliki hasrat untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi puasa dapat mematahkan rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat serta menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Nah, ini manfaat dari seseorang berpuasa. Ketika puasa, dia akan mudah untuk menjaga lisannya, dia akan mudah untuk menjaga telinganya, dia akan mudah untuk menjaga matanya ya, dari melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, bahwasanya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, maka ia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir. Ketika dia berpuasa, dia akan merasakan lapar, merasakan haus, sehingga dia merasakan deritanya orang-orang fakir. Karena dia merasakan deritanya orang fakir, orang miskin, sehingga tumbuh apa? Rasa belas kasih ya, sehingga dia bisa perhatian kepada orang-orang fakir dan miskin. Kemudian manfaat yang ketiga, bahwasanya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan, menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan. Kenapa? Karena saat berpuasa kita dapat memaksa tabiat kita dan menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ketika tidak puasa kita biasa minum, kita biasa makan ya, kita bebas ya berbicara. Nah, tapi ketika seseorang dia berpuasa, nah dia harus menahan itu. Nah, dia harus menahan makanan, dia harus menahan lisannya, dia harus menahan telinganya, dia harus menahan matanya. Nah, sehingga dia terbiasa untuk menjauhi kemaksiatan. Nah, itu beberapa manfaat dari puasa. Kemudian jamaah sekalian, adab-adab berpuasa.
Ada beberapa adab yang bisa kita amalkan ketika nanti kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Jadi sunnah yang pertama adalah makan sahur. Kemudian ketika makan sahur itu sunnahnya di penghujung waktu sebelum terbit fajar, sehingga tidak dilakukan di malam hari sebelum tidur sahur. Tidak, tapi sunnahnya adalah diakhirkan sebelum terbit fajar. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, kemudian sebaik-baik makan sahur itu adalah kurma. Nah, terus bapak-bapak nek kita gadah kurma, nah niku luweh sae. Nalika kita sahur niku ngagem kurma. Selain itu kurma itu juga bisa menguatkan. Orang nek sahur itu makan kurma 3 itu saja sudah biasanya sudah berbeda ketika tidak makan kurma. Nah, nanti silahkan dicoba. Nah, kalau makan kurma ketika sahur itu akan lebih terasa kuat badannya daripada tidak makan kurma. Selain itu juga itu termasuk sunnah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah segera berbuka bila telah datang waktunya. Kalau sudah yakin terbenam matahari, nah maka kita segera untuk berbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, kemudian berbuka itu juga sunnahnya pakai kurma. Kalau sahur tadi sunnahnya pakai kurma, berbuka pun juga sunnahnya menggunakan kurma. Sebagaimana hadis dari Anas, beliau menuturkan Rasulullah SAW itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa biji kurma mengkal, ya, kurma yang belum matang, kurma basah. Nah, kalau tidak ada, maka kurma yang matang, ya, yang penting kurma. Jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Nah, jadi kalau ada kurma basah, kalau tidak ada kurma biasa yang sudah matang, kalau tidak ada seteguk air. Nah, yang penting segera berbuka, segera membatalkan puasa. Kemudian setelah berbuka dianjurkan untuk berdoa, sebagaimana doa yang juga insya Allah sudah kita hafal semuanya. Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Dahaga telah hilang, urat-urat pun menjadi basah, dan pahala pun pasti insya Allah. Nah, kemudian juga ada sunnah ketika berbuka itu disunahkan untuk berdoa, ya, disunahkan untuk berdoa sebelum berbuka, berdoa terlebih dahulu, kemudian berbuka. Kemudian yang ketiga itu menghindari berbicara yang seronok dan porno. Nah, kata-kata kotor, kata-kata jorok, itu hendaklah dijauhi. Dan ini sebenarnya juga tidak hanya
di saat kita berpuasa, tapi di luar puasa pun juga hendaknya kita betul-betul menjaga lisan kita, agar tidak bicara yang kotor. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Apabila seseorang kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor. Kemudian rafat itu juga bermakna jatuh di dalam perbuatan maksiat, sehingga ketika berpuasa itu juga kita berusaha menghindarkan diri kita agar tidak melakukan kemaksiatan. Nah, itu mungkin cukup dulu untuk adab-adab puasa. Kemudian kita lanjut berikutnya. Kita buka halaman 67. Halaman 67. Nah, penetapan masuknya bulan suci Ramadan. Masuknya bulan Ramadan itu dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ini bapak-bapak sekalian, masuknya bulan Ramadan itu dengan dua hal. Nah, yang pertama apa? Melihat terbitnya bulan atau melihat hilal. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa dilihat di tanggal 29 Sya'bannya itu belum terlihat atau tertutup mendung, tidak bisa dilihat, maka menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian. Puasa apa niki maksudnya? Ramadan. Berpuasalah Ramadan karena melihatnya. Maksudnya mirsani apa niki? Melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah. Maksudnya berbuka adalah apa berbuka? Berhari raya. Menetapkan awal bulan Syawal. Dan berbukalah li ru'yatihi juga karena melihat hilal. Nah, disebutkan di dalam hadis itu ada tambahan lafaz wan sukulaha, dan berkorbanlah juga karena melihat hilal. Fa in ghumma alaikum. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan fa in ghumma alaikum fa akmilu 30. Nah, kalau kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah 30 hari. Di tanggal 29. Nah, kalau itu tertutup mendung, langitnya tidak cerah, nah maka disempurnakan 30 hari. Fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Nah, kalau ada satu orang atau dua orang yang menjadi saksi dia melihat hilal, maka berpuasalah dan berbukalah karenanya. Nah, nanti ada pembahasan ketika seseorang dia melihat hilal, apakah kita bisa berpuasa atau berhari raya dengan persaksian darinya atau tidak. Nah, sehingga penetapan masuknya bulan suci Ramadan itu dengan dua hal tadi. Yang pertama dengan melihat hilal, kemudian yang kedua dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah,
Kemudian sini disebutkan, maka apabila ada seorang muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya, yang memberitakan bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dijadikan pegangan. Nih, kalau seseorang dia orang yang adil, orang yang bisa dipercaya, nah, orang yang tidak biasa berdusta, dan bukan orang yang fasik, bukan orang yang sering melakukan dosa besar, kemudian dia itu bersaksi melihat hilal, nah maka persaksiannya ini diterima, maka kaum muslimin bisa berpuasa dengan persaksiannya tersebut. Nah kemudian kalau Syawal, ya, kalau penetapan bulan Syawal itu harus 2 orang, ya, harus 2 orang menurut mayoritas para ulama. Jadi tidak cukup 1 orang kalau bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan cukup persaksian 1 orang. Kemudian sekarang siapa yang wajib berpuasa? Orang yang wajib berpuasa. Puasa itu diwajibkan atas setiap muslim. Yang pertama beragama Islam. Berarti orang kafir wajib tidak? Tidak wajib. Ya, orang kafir tidak wajib, tapi nanti di akhirat ketika dia tidak berpuasa, nah maka dia akan tetap mendapatkan siksaan karena meninggalkan puasa. Dia akan mendapatkan tambahan siksa, tambahan hukuman. Kemudian yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Berakal itu bukan orang gila. Kemudian yang ketiga adalah balik, dewasa. Kemudian yang keempat adalah mukim. Mukim ini apa? Menetap. Artinya dia bukan musafir. Kemudian yang kelima, dia mampu untuk berpuasa. Berarti orang yang sakit, orang yang tua renta yang tidak mampu untuk puasa, nah maka tidak wajib berpuasa. Nah, kemudian yang berikutnya, serta terbebas dari penghalang seperti haid dan nifas. Nah ini untuk perempuan, kalau dia haid dan nifas maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian di sini disebutkan, dijelaskan tanda balik itu dapat diketahui dengan salah satu dari 3 cirinya. Nah, jadi tanda balik itu ada 3 ciri. Yang pertama, keluarnya mani karena mimpi atau lainnya. Jadi kalau sudah keluar air mani, ini sudah balik. Atau yang kedua, tumbuhnya rambut pada seputar kemaluan. Nah, kalau sudah tumbuh rambutnya, ini juga sudah balik. Atau yang ketiga, berumur genap 15 tahun. Nah kalau perempuan ada tanda keempat. Kalau perempuan sudah haid atau sudah menstruasi. Nah ini 3 tanda seseorang itu dikatakan balik. Kalau sudah balik berarti dia sudah wajib berpuasa, karena dia sudah mendapatkan beban syariat. Ya. Berarti anak-anak wajib tidak? Tidak, nggih. Tapi anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai usia 7 tahun. Nah, terus anak-anak niku nek sampun umur 7 tahun
niku kedah dilatih puasa. Dilatih puasa. Seperti juga sholat. Nah, ketika sudah berumur 7 tahun juga dilatih untuk menegakkan sholat. Sehingga ketika dewasa nanti anak ini sudah terbiasa melakukan ketaatan. Nah, ini pentingnya seorang tua itu mendidik anaknya sejak kecil. Sejak kecil sudah dididik untuk taat kepada Allah. Nah, nanti ketika sudah dewasa itu sudah terbiasa di dalam ketaatan, melakukan sholat ringan, berpuasa ringan, karena sudah terbiasa sejak kecil. Nah, tapi kalau tidak terbiasa, nah, maka membiasakannya ini butuh perjuangan. Itu siapa yang wajib berpuasa. Kemudian anak yang berpuasa tetap mendapatkan pahala. Nah, artinya walaupun anak itu belum wajib, tapi puasanya sudah sah. Karena balik itu menjadi syarat wajib, namun tidak menjadi syarat sah. Artinya anak itu ketika puasa belum wajib, tapi puasanya sah. Sehingga ketika dia puasa bisa mendapatkan pahala. Begitu pula kedua orang tuanya, dia mendapatkan pahala pendidikan dan pengarahan yang mereka berikan kepada anaknya. Orang tua yang mendidik anaknya untuk berpuasa, untuk sholat, nah dia mendapatkan pahala karena sudah mendidik anaknya. Dan itu juga sudah menjadi tugas ya orang tua kepada anaknya, yaitu memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Nah, kemudian di halaman 70 ini hukum orang kafir yang masuk Islam atau anak yang menjadi balik. Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi balik, atau orang yang gila sadar kembali di siang hari Ramadan. Orang kafir itu mungkin dari pagi dia masih kafir, ternyata mendapat hidayahnya itu adalah siang harinya. Siang hari mendapatkan hidayah masuk Islam. Atau anak itu paginya belum balik, nah, tapi ternyata siang harinya kemudian balik, ya, mungkin mengeluarkan air mani atau yang lainnya. Atau mungkin kalau perempuan haidnya di siang hari. Nah, maka ia wajib menahan diri dari makan dan minum sepanjang sisa hari itu. Nah, dari siang sampai terbenam matahari dia harus menahan dari pembatal puasa. Karena mereka telah menjadi orang-orang yang berkewajiban melakukan puasa, dan mereka tidak berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya. Nah, jadi yang diganti hanya hari itu. Misalkan sudah mendapatkan 5 hari bulan Ramadan, nah kemudian di siang hari, di hari yang kelima itu dia baru balik atau dia baru masuk Islam misalkan. Nah, maka yang wajib diqadha hanya hari yang kelima itu. Nah, hari yang 1 sampai ke 4 tidak wajib. Nah, karena pada hari-hari sebelumnya itu mereka belum menjadi orang yang berkewajiban berpuasa. Nah, sekarang orang yang gila. Orang yang gila atau hilang akal itu tidak terkena beban taklif, tidak terkena beban syariat. Tapi jika seseorang kadang-kadang gila,
kadang-kadang sadar. Kadang gila, kadang sadar. Maka ia wajib berpuasa di waktu sadarnya saja. Nah, jadi di waktu sadar dia wajib, ketika gila tidak wajib. Sehingga nanti hitungan mengkodoknya sesuai sadarnya. Dan jika ia gila di siang harinya, maka puasanya tidak batal. Sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau lainnya juga tidak batal, karena ia telah berniat puasa di saat ia sadar. Nah, jadi kalau seseorang itu dia di pagi harinya dia sadar, tidak stres begitu, tapi stresnya ketika siang hari. Nah, siang hari sampai terbenam matahari itu stres, hilang kesadarannya atau pingsan misalnya. Nah, maka puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Ya. Itu tentang orang gila atau orang yang hilang akalnya. Kemudian yang berikutnya tentang musafir sekarang. Tentang musafir. Di halaman 71. Untuk dibolehkannya berbuka di dalam bepergian disyaratkan sebagai berikut. Nah, seorang musafir dia boleh berbuka itu kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh. Nah, ini kalau jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat 85 km. Nah, jarak safarnya itu 85 km. Kalau belum 85 km berarti belum safar. Namun pendapat yang lain mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Ya, kalau masyarakat tertentu sudah menganggap itu safar, ya sudah safar. Kalau sudah dianggap atau kalau belum dianggap safar, maka belum safar. Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat. Ya, karena Nabi SAW itu pernah mengqashar sholat, padahal jarak safarnya, jarak perjalanannya itu hanya 3 mil. 3 mil itu sekitar 6 atau 7 kiloan. Nah, sehingga tidak sampai 85 kilo. Nah, ini menunjukkan berarti safar ini tidak dibatasi dengan jarak tertentu, tapi disesuaikan dengan kebiasaan. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, seseorang boleh berbuka karena musafir, karena safar, ketika dia sudah melampaui negerinya atau pinggirannya. Jadi kalau misalkan di Gunung Kidul ini masih berada di Gunung Kidul, ya, mau perjalanan ke Jawa Tengah atau mau perjalanan ke Jakarta, kemudian masih berada di Gunung Kidul. Nah, ini belum boleh berbuka. Tapi kalau sudah berbeda provinsi, nah, itu baru boleh berbuka. Kemudian yang ketiga, safar itu harus bukan untuk tujuan maksiat. Nah, jadi nek safarnya safar untuk maksiat, nah ini juga tidak boleh berbuka. Dan juga syarat yang berikutnya, safar itu tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka. Jadi kalau safarnya hanya untuk mencari alasan, wah saya ini pengen gak puasa, safar saja. Nah ini juga tidak boleh berbuka. Tetap kalau dia berbuka, dia dosa. Nah,
Kemudian boleh berbuka bagi musafir sebagaimana disepakati oleh para ulama, baik dia itu mampu berpuasa atau tidak. Nah, jadi musafir ini baik dia itu ketika melakukan perjalanan merasa berat atau tidak merasa berat, nah itu tetap saja boleh untuk berbuka. Kemudian barang siapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya, karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu aral. Misalkan sekarang sudah bulan Ramadan, kita puasa, rencana kita mau melakukan perjalanan safar itu besok misalkan. Nah, maka besok itu kita tetap harus makan sahur, berniat untuk puasa, karena bisa jadi besok itu tidak jadi safar. Nah, mungkin ada kendala apa, mungkin tiba-tiba ada yang sakit saudaranya sehingga tidak jadi safar. Jadi tetap berpuasa walaupun sudah niat melakukan safar atau perjalanan. Kemudian ini sebenarnya juga sudah kita sampaikan tadi, sudah seorang musafir tidak dibolehkan membatalkan puasanya kecuali ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya. Lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka dia boleh berbuka. Seperti tadi sudah kita sampaikan. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, ketika seorang musafir ini tidak berpuasa atau berbuka, maka apa kewajibannya? Nah, kewajibannya adalah mengqadha puasa sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Kalau safarnya itu 2 hari, ya berarti 2 hari itu yang dia qadha. Kalau selama 2 hari dia tidak berpuasa. Tapi kalau berpuasa, puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Kemudian di halaman 74 masih berkaitan dengan musafir. Ini banyak sekali masalah-masalah tentang musafir di sini. Ya. Ini mungkin kita yang terakhir saja untuk musafir. Barang siapa musafir atau barang siapa seorang musafir yang telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari 4 hari. Misalkan kita mau safar ke Jakarta, ya, niat di sana itu mau tinggal di sana lebih dari 4 hari. Nah, maka ia wajib berpuasa. Ya, maka ia tetap wajib berpuasa. Maksudnya ketika sudah sampai di sana, nah maka tetap wajib berpuasa karena dia sudah dihukumi orang yang mukim, orang yang menetap. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Sehingga kalau misalkan niatnya hanya 3 hari atau 2 hari, nah maka di sana itu masih boleh berbuka. Ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, kita masuk hukum tentang orang yang sakit. Ya, tentang orang yang sakit. Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat, maka orang itu boleh berbuka. Nah, kemudian di sini dijelaskan sakit yang seperti apa yang boleh berbuka. Di paragraf yang paling bawah itu halaman 77. Halaman 77. Jika menurut medis atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan membuatnya sakit,
Jadi dia sudah paham dirinya sendiri kalau dia puasa pasti akan bertambah sakit, tambah parah puasanya, tambah parah sakitnya. Atau dapat menunda masa kesembuhannya. Nah, misalkan sakit tipes, sakit demam berdarah, kemudian tetap puasa, nanti akan tambah parah penyakitnya. Nah, maka penyakit yang seperti inilah ya boleh bagi si sakit ini untuk berbuka. Sehingga kalau sakitnya itu sakit yang ringan, kita masih bisa berpuasa dan tidak membahayakan diri, maka tetap wajib berpuasa. Kemudian di halaman 78 ini masih berkaitan dengan hukum-hukum orang yang sakit. Apabila puasa dapat menyebabkan seseorang pingsan, maka ia berbuka dan harus menggantinya. Nah, ini kewajiban orang yang sakit ketika dia berbuka, maka kewajibannya adalah mengqadha puasa. Dan kalau sedang berpuasa ia pingsan di siang hari, berarti di pagi harinya dia masih sadar, dia tidak sakit. Ketika siang hari dia pingsan, lalu sadar sebelum matahari terbenam. Sore hari sebelum terbenam dia sudah sadar, dari siang sampai sore, tapi sebelum matahari terbenam, maka puasanya sah selagi di pagi harinya ia dalam keadaan puasa. Siangnya pingsan, pagi harinya dia puasa, kemudian siangnya pingsan, sebelum terbenam hari, sebelum terbenamnya matahari dia sadar. Nah, ini puasanya tetap sah, dia tidak mengqadha puasa. Kalau pingsan itu terjadi sebelum fajar subuh hingga matahari terbenam, nah, maka menurut mayoritas ulama puasanya tidak sah. Nah, karena sudah tidak berniat dia, ya, tidak ada puasa di situ. Adapun mengqadha puasa bagi orang yang pingsan itu wajib hukumnya, menurut jumhur ulama atau menurut mayoritas ulama. Jadi kalau orang pingsan, pingsan dari pagi sampai terbenam matahari dia pingsan terus atau koma ini ya, nah maka dia wajib mengqadha puasa, wajib mengganti puasa. Kemudian di paragraf berikutnya ini sebagian ulama ada yang menfatwakan, menjelaskan bahwa orang yang pingsan atau hilang akal sekejap atau mengkonsumsi obat penenang untuk suatu maslahat hingga hilang kesadarannya, jika hal itu terjadi kurang dari 3 hari. Nah, jadi kalau pingsannya, hilang akalnya itu kurang dari 3 hari, maka ia wajib mengganti puasa. Nah, kenapa? Karena disamakan hukumnya dengan orang yang tidur. Jadi batasannya 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, maka ia tidak wajib menggantinya, karena disamakan dengan orang gila. Jadi kalau kurang dari 3 hari atau kurang pingsannya, hilang akalnya itu, maka dia wajib mengqadha, dia wajib mengganti. Tapi kalau pingsannya itu lebih dari 3 hari, nah ini disamakan dengan orang gila, dia tidak wajib mengqadha. Misalkan koma sampai 7 hari, 8 hari misalkan. Nah, ini tidak wajib mengqadha. Ya.
Oke, kemudian kita lanjut halaman 80. Orang sakit, halaman 80 di paragraf terakhir. Orang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh. Orang sakit masih diharapkan kesembuhannya, masih ada kesempatan untuk sembuh. Maka hendaknya ia menunggu kesembuhannya lalu mengganti puasanya. Nah, jadi kalau puasanya masih bisa diharapkan sembuh, sakit tipes, sakit demam berdarah, atau sakit yang lain yang masih diharapkan sembuh, maka kewajibannya adalah mengqadha, mengganti sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Ia tidak boleh membayar fidyah atau memberikan makanan kepada fakir miskin. Sedangkan orang yang menderita sakit menahun, ya, sakitnya itu sudah tidak kunjung sembuh, ya, sudah sangat sulit diharapkan untuk sembuh itu. Sakit stroke misalkan, kalau dia puasa akan keberatan, ya. Kemudian sudah sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh. Yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, dan begitu pula seorang lansia yang sudah lemah, ya. Orang tua renta sudah lemah, sudah nggak kuat, sudah nggak bisa melakukan puasa. Maka apa kewajibannya? Cukup memberikan makanan setiap hari kepada seorang fakir miskin, ya, selama bulan puasa, berupa makanan pokok sebanyak setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram beras, ya, atau ukuran 2 mud, ya. 1,5 kilogram beras itu berarti kalau satu soknya 3 kilo. Berarti kalau 1,5 kilogram beras itu kalau misalkan 30 hari berarti pinten kilo niku? Pinten? 45 kilo. Nah, untuk membayar fidyah itu kalau berupa makanan mentah. Kalau makanan matang, nah maka ini tidak ada ukuran tertentu, yang penting ya bisa mengenyangkan untuk satu orang. Misalkan beli nasi padang 1 bungkus diberikan 1 orang miskin, nah itu sudah cukup untuk 1 hari. Nah, kemudian besok beli lagi misalkan. Nah, sehingga kalau 30 hari, ya, memberikan 30 bungkus makanan nasi beserta lauknya. Jadi untuk fidyah ini bisa berupa makanan mentah atau bisa berupa makanan pokok. Tapi berkenaan dengan fidyah ini tidak boleh diberikan di awal Ramadan. Tidak boleh diberikan di awal Ramadan karena statusnya mengganti, ya dia harus tidak berpuasa dulu baru diganti. Sehingga kalau mau mengganti di akhir-akhir Ramadan, itu untuk fidyah. Yeah. Kemudian di halaman 81, orang sakit yang berbuka tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menunggu kesembuhannya supaya dapat mengganti puasanya. Ternyata penyakitnya itu menahun, sudah ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak sembuh-sembuh. Nah, maka ia wajib memberi makan seorang fakir miskin untuk tiap hari yang ia meninggalkan puasa tersebut. Nah, jadi misalkan orang sakit, ya dikiranya itu bisa sembuh, ya dia sudah ada niat untuk mengqadha kalau sudah sembuh. Tapi ternyata penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh, sampai bertahun-tahun tidak sembuh. Nah, maka kewajibannya menjadi membayar fidyah saja, ya, membayar fidyah.
Kemudian sedangkan orang yang menunggu kesembuhan dari penyakit yang masih bisa diharapkan sembuh lalu meninggal dunia. Seseorang sakit yang sakitnya itu secara kebiasaan itu masih bisa sembuh, tapi ternyata meninggal dunia. Bagaimana? Maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa, dan begitu pula terhadap wali dan ahli warisnya. Nah, jadi tidak dibayarkan fidyah atau tidak dipuasakan karena memang dia tidak wajib. Ya. Tapi kalaupun dia mau dipuasakan ahli warisnya itu juga tidak mengapa. Misalkan selama 30 hari kemudian kerabatnya itu mempuasakan untuk dia, ya 2 hari 2 hari atau 3 hari 3 hari. Nah, misalkan 10 orang dibagi 3 hari 3 hari. Nah, ini juga tidak mengapa. Tapi kalaupun tidak dibayarkan, tidak dipuasakan, itu pun juga tidak mengapa. Ya. Kemudian di halaman 82, orang yang lanjut usia, lemah dan pikun. Wanita dan lelaki yang lanjut usia yang sudah tidak berdaya dan setiap harinya makin bertambah lemah hingga meninggal dunia, keduanya tidak wajib berpuasa. Mereka boleh tidak berpuasa selagi tidak mampu melakukannya. Jadi kalau sudah lanjut usia kemudian sudah tidak mampu berpuasa, nah maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian tadi sudah kita singgung, kewajibannya adalah membayar fidyah saja. Adapun orang tua yang sudah lupa ingatan atau orang tua yang pikun, maka ia tidak berkewajiban apa-apa karena sudah tidak berakal. Dianggap dia sudah tidak berakal. Dan begitu pula keluarganya karena ia sudah bebas dari beban kewajiban. Tapi kalau kadang-kadang orang itu masih bisa ingat dan kadang-kadang lupa, maka ia wajib berpuasa di waktu masih ada ingatannya, dan tidak wajib di waktu hilang ingatannya. Ini juga sudah kita singgung tadi. Kemudian Bapak-bapak sekalian, niat di dalam berpuasa di halaman 84. Niat dalam berpuasa. Di dalam berpuasa fardu, puasa wajib, disyaratkan adanya niat. Ya, jadi sudah kita sampaikan, jadi puasa fardu itu harus ada niat. Demikian pula dalam setiap puasa wajib, seperti puasa qadha, puasa kafarat. Nah, ini puasa yang wajib, ini harus berniat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la siyama liman lam yubayyidis siyama minal lail. Tidak sah puasa orang yang tidak berniat dari malam harinya. Niat boleh dilakukan pada waktu kapan saja di malam hari, sekalipun sesaat sebelum fajar. Nih, jadi kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya itu harus di malam hari. Ya, tidak boleh setelah terbit fajar baru niat. Kemudian para ulama ya menjelaskan juga bahwa menurut pendapat yang lebih kuat bahwa niat untuk berpuasa di bulan Ramadan itu harus setiap malam. Sebagaimana pendapat mazhab Asy-Syafi'i, setiap malam harus berniat. Karena antara puasa yang satu dengan yang lainnya itu sudah berbeda amalan, sudah berbeda ibadah, sehingga setiap malam harus berniat.
Niat adalah tekad dan hasrat hati untuk melakukan pekerjaan dan melafalkannya. Itu adalah bid'ah, sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Dan setiap orang yang mengetahui bahwa besok hari adalah hari bulan Ramadan dan ia bermaksud akan berpuasa, maka ia berarti telah berniat. Nah, jadi kalau sudah tahu tanggal 23 itu sudah Ramadan, kemudian kita berniat, bertekad untuk berpuasa, nah itu namanya sudah niat, karena letak niat itu di dalam hati, dan niat itu termasuk amalan hati, sehingga tidak perlu untuk dilafadzkan. Ya. Adapun puasa sunnah, halaman 86. Adapun puasa sunnah mutlak tidak disyaratkan berniat dari malam harinya. Nah, kalau puasanya puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Syawal, atau puasa sunnah yang lainnya, nah maka tidak disyaratkan niatnya itu di malam hari. Yang penting paginya itu belum batal, nah bisa berniat untuk puasa. Sebagaimana hal ini di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah datang kepadaku. Faqala, lalu beliau bertanya, hal indakum syai'? Apakah engkau punya makanan? Ya, bertanya kepada Aisyah. Punya makanan tidak? Faqulna, maka Aisyah menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Ya, ternyata si Aisyah tidak masak. Ya, tidak punya makanan untuk dimakan di hari itu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa inni idan shaimun. Ya sudah, berarti aku tak puasa. Ya. Sebelumnya berarti Rasulullah niat puasa tidak? Tidak. Niat puasanya adalah ketika mendapatkan informasi dari istrinya kalau tidak masak, ya, tidak ada makanan. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika puasa itu puasa yang sunnah, maka tidak disyaratkan niat itu di malam harinya. Kemudian halaman 87, orang yang tidak mengetahui bahwa bulan suci Ramadan telah tiba kecuali setelah fajar subuh terbit, maka ia wajib imsak. Maka dia wajib menahan diri dari yang membatalkan pada hari itu, dan ia wajib menggantinya. Ya. Jadi orang dia tidak mengetahui kalau bulan suci Ramadan telah tiba kecuali setelah fajar subuh. Kecuali subuh itu baru tahu kalau bulan Ramadan, kan gitu. Maka tetap dia wajib untuk menahan diri dari yang membatalkan, dan dia wajib mengganti puasanya karena di malam harinya dia belum berniat. Ya. Kemudian halaman 89, iftar, berbuka, dan imsak, menahan diri. Kalau matahari telah terbenam secara sempurna, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Jadi kalau sudah terbenam, sudah yakin terbenam secara sempurna, maka orang yang berpuasa itu dia boleh berbuka. Kemudian sunnahnya adalah segera berbuka. Ini juga sudah kita sampaikan tadi. Kemudian kalau orang yang akan berbuka tidak mendapatkan sesuatu untuk berbuka, tidak ada makanan, tidak ada minuman, halaman 90, kalau orang yang akan berbuka tidak mendapatkan sesuatu untuk berbuka, maka cukup dengan berniat
iftar, berniat berbuka di dalam hatinya. Nah, niat buka itu sudah batal kalau tidak ada sama sekali, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya sudah cukup niat saja, niat berbuka, nah, sudah batal. Nah, kemudian di paragraf yang berikutnya itu halaman 90, maka barang siapa yang meyakini atau menurut dugaan kuatnya atau ragu-ragu bahwa ia telah berbuka sebelum waktu maghrib tiba, maka ia wajib mengqadha puasanya. Kalau dia yakin atau menurut dugaan kuat itu ketika dia berbuka belum masuk waktu berbuka, belum terbenam matahari, baik berdasarkan keyakinan atau berdasarkan dugaan kuatnya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Nah, kemudian jamaah sekalian, kita lanjutkan yang ke-92. Halaman 92. Tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Semua hal yang membatalkan puasa selain haid dan nifas tidak menjadikan puasa seseorang batal kecuali ada 3 syarat. Yang pertama, orang itu mengerti bukan orang jahil, jadi tahu kalau itu pembatal. Yang kedua, ingat atau tidak lupa. Berarti kalau lupa tidak batal. Kemudian atas pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Di antara hal yang membatalkan puasa ada yang termasuk semacam pengeluaran, ya, pengeluaran seperti jima, ya, berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, sengaja muntah. Sengaja muntah itu memasukkan jari ke mulut, diolok-olok, nah, sehingga muntah. Nah, maka ini batal. Kemudian yang berikutnya adalah haid. Haid kan mengeluarkan darah, atau nifas, itu juga sama. Dan berbekam. Nah, ini menurut sebagian pendapat ulama, walaupun pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam, berbekam itu tidak membatalkan secara mutlak, ya. Selama tidak membuat lemas, maka bekam itu tidak membatalkan puasa. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu ketika puasa pernah juga berbekam, ya, dan beliau tidak berbuka. Sehingga berbekam ini hanya makruh bagi orang yang lemas. Kalau berbekamnya itu membuat lemas, nah, maka ini makruh berbekamnya. Dan yang semakna juga yaitu donor darah. Nah, donor darah itu juga semakna dengan bekam. Kalau membuat lemas itu makruh, tapi tidak membatalkan puasa. Dan ada pula semacam pengisian perut seperti makan dan minum. Ngisi perut, makan, minum, nah itu membatalkan puasa. Dan ada juga yang semakna dengan makan dan minum, seperti obat-obatan, pil, ya. Minum paracetamol misalkan. Nah itu kan sama saja juga minum minum pil, ini batal. Yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, ya, karena diinfus itu kan memasukkan sari-sari makanan ke dalam tubuh, sehingga itu dimaknai sama dengan makan dan minum. Demikian pula transfusi darah, ya, donor darah tadi. Ya.
Adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makan dan minuman, akan tapi hanya untuk pengobatan, seperti suntikan penisilin, insulin, atau seperti suntikan untuk tambah gairah tubuh, atau suntikan imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi intinya itu apakah itu bisa masuk makan dan minum atau tidak. Kalau termasuk makan dan minum, nah maka membatalkan puasa. Kalau tidak, yang dimasukkan itu adalah obat-obatan, ya, tidak menambah kenyang atau tidak menambah, ya, menghilangkan haus, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian di halaman 94 itu ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Nih. Intinya kalau tadi tidak dimasukkan pembatal puasa, berarti tidak, yang lainnya tidak membatalkan puasa. Kemudian di halaman 98, orang yang wajib berpuasa lalu melakukan hubungan suami istri dengan sengaja dan sadar di siang bulan Ramadan, maka ia telah membatalkan puasanya. Tadi disebutkan pembatal puasa itu adalah berhubungan suami istri. Maka ia wajib segera bertaubat dan menyempurnakan puasa hari itu, dan wajib pula menggantinya, serta wajib membayar kafarat yang sangat berat. Nah, jadi untuk orang yang berhubungan suami istri, nah maka ada beberapa kewajiban ketika dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Maka yang pertama, dia batal puasanya sehingga dia harus mengganti puasa. Nah, selain itu dia juga ada kafaroh yang lainnya, ada kewajiban yang lainnya. Apa kewajibannya? Yang pertama, kewajibannya adalah memerdekakan budak. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 1 bulan saja nggak bisa, apalagi 2 bulan. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Kalau ternyata dia juga tidak bisa, ya sudah gugur kewajibannya. Ya. Ternyata dia orang yang paling miskin, sudah paling miskin, berbuat sesuatu yang berat. Ya. Kemudian di halaman 99, mencium, ya, ini sesuatu yang, ya, mencium, bercumbu, menyentuh tubuh istri, berpelukan dan memandang istri atau hamba sahayanya berulang-ulang, itu boleh-boleh saja. Nah, terus boleh. Kalau hanya menyentuh, bersalaman, ya itu boleh. Tapi dengan syarat selagi dapat mengendalikan nafsunya. Kalau bisa mengendalikan nafsunya ini boleh. Tapi kalau tidak bisa, ya hendaknya tidak dikerjakan, hendaknya dijauhi perkara-perkara yang bisa mengundang syahwat ini. Kemudian halaman 100, akan tapi jika birahi seseorang cepat bereaksi dan tidak dapat mengendalikannya, maka hal di atas tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan puasanya batal. Karena bisa menjadi penyebab puasanya batal.
Kemudian di halaman 101, jika orang yang sedang berpuasa tidur di siang hari lalu bermimpi hingga keluar sperma, maka puasanya tidak batal secara ijma, secara kesepakatan ulama, karena dia mengeluarkan spermanya tidak secara sengaja. Bahkan ia harus menyempurnakan puasanya, puasanya tidak batal. Ini kalau di siang hari kemudian bermimpi mengeluarkan sperma, ini puasanya tidak batal. Adapun keluarnya madi di paling bawah, adapun keluarnya madi sebagaimana pendapat yang lebih kuat, ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga keluarnya air wadi, ini juga tidak membatalkan puasa. Yeah. Kemudian terakhir pembahasan tentang hukum puasa bagi kaum wanita. Nanti yang belum kita baca nanti bisa dibaca sendiri, karena waktu sangat sedikit. Beberapa hukum puasa bagi kaum wanita. Anak perempuan baru balik, anak perempuan yang baru balik, kemudian karena malu ia tidak berpuasa, maka ia wajib bertaubat besar dan mengganti puasa yang ditinggalkannya, sekaligus memberi makan seorang miskin tiap hari puasa yang ditinggalkan sebagai kafarat atas puasa yang ditinggalkannya apabila hingga datang bulan Ramadan berikutnya ia masih belum mengqadha. Jadi kalau orang itu wanita sudah balik tapi di awal-awal balik, baru haid awal-awal begitu, kemudian dia tidak berpuasa sampai di Ramadan berikutnya, ya, di Ramadan tahun berikutnya itu dia belum mengganti puasanya, maka ditambah kafarat. Ditambah kafarat yaitu dengan membayar fidyah. Tapi kalau segera dibayarkan sebelum Ramadan berikutnya itu sudah mengganti puasa, sudah mengqadha puasa, nah maka itu sudah cukup hanya mengqadha puasa saja. Ini untuk wanita yang baru balik. Dan ini sebenarnya tidak hanya wanita yang baru balik saja, ya, baik wanita yang sudah haidnya lama atau juga laki-laki, ya. Kalau dia itu meninggalkan puasanya tanpa udzur, kemudian tidak diqadha sampai datang Ramadan berikutnya, ya. Dia tidak mengqadha puasa sampai datang Ramadan berikutnya, maka kewajibannya selain dia mengqadha juga dia harus membayar fidyah, ya, ini sebagai kafaratnya. Kemudian untuk wanita hamil dan menyusui itu mendapatkan keringanan juga untuk tidak berpuasa. Dia boleh berbuka, kemudian kewajibannya adalah dia mengqadha puasanya. Ini menurut pendapat yang lebih kuat, karena sama dengan orang yang sakit. Tetapi kalau misalkan orang yang hamil dan menyusui itu ternyata tidak kuat untuk membayar atau mengganti puasanya, misalnya di tahun berikutnya dia lahiran lagi, tahun berikutnya lahiran lagi, nah sudah tidak bisa lagi, nah maka bisa dengan fidyah. Mungkin demikian bapak-bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.